Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marisa Milo dari SDN Pasikapa, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Antonius. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Oke Bapak, puji Tuhan. Oke Bapak, hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang pada hari ini, yakni kegiatan praobservasi. Kegiatan ini kita lakukan sebelum saya melakukan kegiatan observasi kelas. Oke Bapak, tujuan kita hari ini adalah sebelum melakukan kegiatan observasi, saya ingin mengetahui dulu segala rangkaian kegiatan yang Bapak lakukan nanti selama proses pembelajaran dan mengevaluasi segala yang Bapak lakukan dari sebelum, sesudah, dan sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan pembelajaran nanti, agar Bapak tuh lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan lebih percaya diri ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Oke Bapak, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nih Bapak? Oh silakan, boleh. Oke, boleh. Nah, yang pertama ini kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti pada saat observasi itu apa-apa saja? Baik, terima kasih. Yaitu tujuan pembelajaran yang mau saya lakukan dan saya siapkan itu tuh, yang paling pertama tuh tentang pembelajaran itu tentang IPS, dengan tujuan pembelajaran yang mau saya lakukan di kelas nanti, yaitu melalui media gambar, video, serta teks bacaan, peserta atau siswa mampu mengidentifikasikan dan dapat mengenal persamaan dan perbedaan tentang cara hidup masyarakat modern dan tradisional. Setelah siswa mengidentifikasikan semuanya itu, mereka dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang kehidupan masyarakat modern dan tradisional di depan kelas nanti secara kelompok sesuai dengan pemetaan atau kemampuan yang mereka miliki nanti. Oke Bapak. Itu saja Ibu. Berarti yang saya tangkap di sini ada dua tujuan. Yang pertama nanti mereka akan dengan melihat video, membaca teks, dan melihat gambar, mereka akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cara hidup modern dan tradisional. Setelah mengidentifikasi nanti, mereka akan menjelaskan di depan kelas dengan percaya diri tentang perbedaan cara hidup modern dan tradisional. Berarti ada dua tujuan yang ingin dicapai. Oke Pak, pertanyaan kedua, nanti dalam kegiatan observasi nanti area mana yang ingin untuk diobservasi? Area yang saya harus lakukan yang ingin diobservasi lebih menekankan tentang yang paling pertama, yaitu memberi satu penugasan dengan membaca yang akan mengarah mereka untuk bisa aktif dalam membaca dan mengamati segala sesuatu yang mereka lihat, mereka baca, dan dapat lebih mengarahkan mereka agar mereka mampu dan siap untuk menjelaskan secara kelompok di depan kelas. Terima kasih. Berarti area di sini kalau saya tangkap tadi ada dua, melalui kegiatan membaca tadi mereka bisa mengidentifikasi dan mereka mampu untuk menjelaskan di depan kelas hasil dari identifikasi mereka tadi. Berarti ada dua, mungkin di sini yang saya tangkap ada yang ingin dikembangkan, ada pengetahuan dan keterampilan. Oke Bapak, terima kasih.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini mungkin kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran, metode dan model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti. Jadi terima kasih Bu tentang strategi pembelajaran yang saya lakukan selama ini, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan pemetaan yang seperti saya katakan tadi, dengan minat dan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Lalu tentang metode, yaitu metode kooperatif learning atau bekerja dalam bentuk kelompok. Yang tentang model, yaitu model diskusi kelompok dan juga penugasan dan lain-lain. Oke. Mungkin itu dulu Ibu. Berarti yang saya tangkap tadi strateginya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terdahulunya Bapak sudah memetakan mereka sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka, metodenya cooperative learning, modelnya diskusi dan penugasan. Nah, untuk media kira-kira nanti Bapak menggunakan media apa? Yaitu media yang saya gunakan yaitu gambar atau poster dan juga menonton video serta pengalaman nyata yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat di kampung atau di rumah, yang dapat mengantar mereka untuk bisa membedakan yang mana yang lebih modern dan masih bersifat tradisional. Oke, berarti media nanti ada gambar, ada teks, ada pengalaman nyata juga di gambar untuk medianya. Oke Bapak, kira-kira nanti kapan kegiatan observasi ini bisa kita lakukan? Kegiatan observasi ini mungkin bisa kita lakukan yaitu mungkin pada tanggal 2 hari lagi, yaitu tanggal 19 akan terjadi di hari Senin nanti akan kita lakukan untuk observasi. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di tanggal 19 Februari 2024. Jamnya jam IPS ya? Ya. Oke Bapak, mungkin untuk kegiatan ini nanti kita lanjut. Oke Bapak, mungkin sebelum saya tutup saya mau menginformasikan beberapa hal. Nanti setelah dari ini saya akan melakukan kegiatan observasi pada tanggal 19 Februari 2024. Nanti selama kegiatan Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, saya akan mengobservasi Bapak. Dan setelah observasi nanti pada kegiatan pasca observasi, pada saat itu nanti dihadiri oleh pengajar praktek saya. Mungkin hanya itu saja beberapa informasi. Mungkin sebelum saya tutup, kira-kira apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih Bu. Ini yang saya peroleh hari ini lewat kebersamaan kita hari ini, yaitu ada banyak hal yang dapat menggugah saya, yaitu menyangkut dan kesiapan saya yang paling pertama dalam ini administrasi saya yang akan membantu saya secara pribadi untuk bisa bersama anak di kelas nanti. Yang kedua juga membuat saya lebih percaya diri pada kegiatan saya yang bila mana saya bersiap-siap untuk diwawancari atau dengan pihak-pihak lain yang siap untuk menilai saya di kelas ataupun secara pribadi di mana saja. Terima kasih sekali. Ini semua yang boleh membantu saya untuk kesiapan diri saya dan kelas bersama siswa. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini.
sudah berbincang-bincang. Ketemu lagi nanti di hari Senin. Oke Bapak, terima kasih. Kini saatnya kita kembali untuk memuliakan Dia yang maha besar, maha mulia, maha cinta, yang sangat luar biasa bagi kita, yang boleh kita rasakan melalui nafas kehidupan yang setiap saat selalu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya tidak sendirian. Saya Marisa Milo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ngadikeo. Hari ini saya bersama dengan guru kelas 6, Bapak Antonius, yang ini pengajar praktik saya, Ibu Mata Hoang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi kelas. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bapak Anton dan Ibu Mata yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, luar biasa. Ya, Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan saya untuk kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan yang kita lakukan setelah kegiatan observasi kelas. Sebelumnya saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Anton yang sudah melakukan kegiatan observasi. Pada kegiatan pra-observasi kemarin, saya sudah menyampaikan kepada Bapak selama kegiatan pembelajaran saya akan melakukan kegiatan observasi dan saya melakukan memberikan catatan beberapa hal berdasarkan hasil pengamatan saya. Sebelumnya saya bagaimana dengan perasaan Bapak ketika melakukan pembelajaran hari ini? Perasaan saya ketika saya melakukan satu pembelajaran pasti senang. Senang. Oke, ya berdasarkan pengamatan saya, Bapak melakukan kegiatan pembelajaran dengan senang karena saya melihat nampak anak-anak itu begitu gembira juga ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Kira-kira dari Bapak sendiri, anak-anak itu Bapak melihat seperti apa kemarin? Anak-anak dalam proses pembelajaran ada beberapa tipe yang harus mereka lalui. Ada yang tipenya mendengar, ada yang melihat, dan juga ada yang dengan cara belajar juga bervariasi. Sehingga bagaimanapun saya harus berusaha menyenangkan mereka sesuai apa yang mereka butuhkan. Oke Bapak, berdasarkan hasil catatan saya, betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya melihat tadi seperti yang Bapak katakan tadi, mereka belajar itu secara berkelompok dengan pemetaan yang Bapak sudah lakukan pada awal seperti percakapan pra-observasi kemarin. Mereka dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, ada yang kinestetik, auditori, dengan visual. Kira-kira dari pemetaan kemarin dari Bapak, kira-kira bagaimana dengan yang Bapak sudah petakan itu? Menurut saya, dengan pemetaan kelompok yang saya lakukan sangat-sangat menyenangkan dan betul-betul sesuai apa yang mereka inginkan dan mereka mau. Disitulah yang saya harus ikuti terus untuk bisa membawa mereka suatu situasi yang mereka harus berjuang dan berusaha untuk mengetahui apa yang mereka miliki. Oke. Dan mereka amati. Oke Bapak. Berdasarkan hasil catatan saya, hasil observasi kemarin, ketika melakukan pembelajaran mereka sudah dalam kelompok, tetapi ada beberapa siswa yang dalam kelompok itu mereka kelihatan kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung. Yang terjadi itu saya lihat di kelompok kinestetik.
karena di kinestetiknya itu siswanya banyak, tidak seperti di dua kelompok yang lain. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Terima kasih Bu. Yang lupus pada kelompok kinestetik itu tuh, iya bagi saya memang itu satu usaha yang akan juga mempengaruhi perasaan emosional, tetapi bagaimanapun itu adalah satu tantangan yang harus saya berusaha untuk bisa berefleksi bagi diri saya sebagai guru kelas, dan juga bagaimana saya berusaha untuk mengantar mereka agar mereka lebih menyenangkan, dan berusaha untuk bagaimana mereka bisa mengetahui dari kekurangan yang diperoleh itu, yang fokus pada sikap mental yang harus saya ikuti terus agar mereka juga bisa mampu. Oke Bapak, yang saya tangkap tadi Bapak melakukan refleksi agar mengubah pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk yang kelompok kinestetik. Kira-kira caranya bagaimana supaya bisa menyenangkan untuk mereka? Caranya sudah pasti bahwa sekurang-kurangnya sebelum mulai saya harus ini kembali untuk agar mereka bisa membuat satu ketetapan aturan kelas yang akan mengantar mereka suatu kegiatan yang betul-betul tidak mempengaruhi kelompok-kelompok lain, yaitu dan ini kesepakatan kelas agar mereka lebih terarah pada apa yang mereka usahakan. Oke. Yang saya tangkap Bapak akan melakukan misalnya kembali untuk merefleksikan kesepakatan kelas. Mungkin di sini lebih tajam lagi, kira-kira mungkin Bapak bisa mengubah strategi ataukah media mungkin untuk yang kinestetik supaya mereka lebih tertarik dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Mungkin dan kegiatan itu yang lebih khusus pada kelompok-kelompok tertentu itu yang saya harus arahkan. Pasti itu salah satu cara bagaimana saya sebagai seorang guru untuk lebih menyediakan ini strategi atau model-model lain yang bisa mengantar mereka dalam perjuangan atau usaha mereka untuk bisa memahami, mengerti, dan bisa berhasil. Oke, berarti mantap. Yang nanti diubah adalah model dan strategi pembelajaran nanti yang diubah. Mungkin untuk catatan yang lain selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya melakukan observasi itu. Untuk pembelajaran diferensiasi sudah dibahas, sedangkan untuk media tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Mungkin medianya itu nanti mungkin sedikit diubah berdasarkan dengan gaya belajar. Terus dalam kegiatan pembelajaran Bapak menggunakan metode cooperative learning, mereka belajar secara berkelompok, mereka sudah aktif, hanya mungkin catatan untuk kelompoknya bentuknya mungkin jangan terlalu besar, bisa dipecahkan untuk misalnya kelompok kinestetik dipecah lagi, misalnya dari satu kelompok dipecah menjadi dua supaya siswanya sedikit, supaya untuk tiap kelompok mereka aktif bekerja dalam kelompok. Untuk yang berikut, untuk modelnya Bapak menggunakan diskusi kelompok dengan penugasan. Kelihatan mereka sangat aktif dalam berdiskusi kelompok, sehingga tugas yang diberikan itu mereka menyelesaikan tepat waktu dengan penuh tanggung jawab. Ini beberapa catatan dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa hal mungkin yang Bapak bisa sampaikan sebelum saya menutup. Terima kasih. Yang jelasnya sebagai seorang guru pasti banyak kekurangan, dan saya sebagai wali kekurangan itu saya sangat membutuhkan suatu perbaikan khusus yang perlu disampaikan oleh ibu dan juga bagi ini pengawas binaan yang akan mengantar saya suatu usaha yang harus menyesuaikan diri dengan siswa dan bagi diri saya sendiri supaya bisa melakukan suatu perenungan atau refleksi bagi diri saya sendiri, khususnya kepada anak didik saya. Itu yang betul-betul menjadi cita-cita dan harapan saya yang ingin
saya lakukan dan ingin saya bawakan anak-anak saya pada satu output yang dapat membanggakan baik sebagai guru kelas dan juga bagi lembaga saya. Terima kasih Bapak. Dan untuk saya bukan hanya saya tapi untuk semua kami rekan sejawat akan siap untuk berkolaborasi supaya kita sama-sama memperbaiki kita punya kompetensi diri kita sebagai guru dan juga kita mau meningkatkan anak-anak punya kemajuan belajar. Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih untuk hari kita hari ini. Selamat pagi. Oke.